Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan optimalisasi P3K tenaga teknis 2023. Jika tidak dilakukan, maka menyebabkan para tenaga honorer teknis ini akan menumpuk, sehingga tetap meninggalkan persoalan dari sisi penataan tenaga honorer, khususnya honorer tenaga teknis. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Honorer K2 TNS Administrasi yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K di akhir tahun 2023 yang lalu, saat ini mulai mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan optimalisasi pengisian formasi. Jadi kebijakan optimalisasi ini adalah kebijakan yang diberikan kepada para tenaga honorer kedua yang memang tidak mendapatkan atau tidak lulus di seleksi. Alasan yang disampaikan Ketua Forum Honorer K2 Tenaga TNS Administrasi Andi Meliani Kahar, karena mereka yang sudah mengikuti seleksi P3K TNS 2023 di instansi tempatnya mengabdi selama ini, ternyata hampir di seluruh instansi atau pemerintah daerah banyak yang tidak mendapatkan formasi. Opsi kedua, kata Sen, sapaan akrab dari Andi Meliani Kahar ini, jika formasinya sudah terpenuhi oleh karena banyaknya honorer K2 dan maupun non K2 yang meloncat ke instansi lain dan ternyata lulus, maka untuk formasi P3K teknis 2024 sebaiknya diplotkan dan dikhususkan untuk peserta seleksi P3K 2023. Jadi apakah rekan-rekan setuju dengan harapan Sen ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sen mengatakan bahwa honorer K2 maupun non K2 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2023 itu tidak perlu dites kembali pada rekrutmen P3K 2024. Cukup diberikan optimalisasi dengan pemberian kuota khusus kepada para tenaga honorer yang memang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2023 ini. Maksudnya di sini mungkin pada tahun ini banyak yang mendapatkan nilai tertinggi atau bahkan di atas dari passing grade, akan tetapi oleh karena kurangnya formasi maka diusulkan agar mereka itu tidak perlu dites kembali di rekrutmen P3K 2024. Diketahui rekan-rekan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas untuk seleksi P3K tahun 2022 yang lalu ternyata menerbitkan kebijakan reformulasi kelulusan P3K TNS tahun 2022. Kebijakan ini dikeluarkan oleh karena mayoritas atau sebanyak 80% para tenaga honorer teknis yang mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahun lalu itu tidak lulus, sehingga kebijakan ini diambil oleh Kemenpan untuk mengakomodir mereka-mereka yang tidak berhasil mencapai nilai passing grade. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai respon adanya kejadian gugur massal P3K TNS tahun 2022 akibat nilai tes yang mayoritas tidak mencapai passing grade yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal itu, Kemenpan mengeluarkan kebijakan optimalisasi khusus untuk para jabatan tenaga teknis administrasi. Kebijakan itu sendiri dituangkan di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022. Optimalisasi itu dilakukan dengan memformulasi kelulusan, yakni berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan yang formasinya belum terpenuhi. Jadi ini yang diusulkan oleh Ketua Forum tadi, agar supaya hasil seleksi atau seleksi P3K 2024 ini menggunakan aturan seperti ini. Artinya tidak lagi mengacu kepada nilai passing grade, akan tetapi dilakukan perankingan dalam setiap formasi jabatan yang memang tidak pelamar di jabatan itu tidak ada yang lulus oleh karena tidak mencapai nilai passing grade.
Kebijakan afirmasi P3K TNS 2022 sendiri itu berlaku bagi honorer dan honorer kedua peserta seleksi P3K TNS 2022. Alex Denny saat masih menjabat Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB pernah memaparkan bahwa untuk seleksi P3K 2022 sendiri, pemerintah menetapkan formasi 567.000 dari total 1.200 kebutuhan nasional untuk kebutuhan instansi pemerintah. Berdasarkan hasil kelulusan, ternyata ketersediaan formasi sebesar 250.000 orang lulus seleksi P3K guru atau sekitar 78,5% dari total formasi yang ditetapkan. Untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan yang lulus itu sebanyak 69 orang, sedangkan untuk P3K teknis lulus sebanyak 51.000 orang. Setelah reformulasi, kenaikan kelulusan P3K tenaga teknis itu menjadi 70%, tepatnya 69,60% atau sebanyak 76.000 orang. Nah, ternyata pada seleksi P3K 2023 itu terdapat indikasi kasus 2022 terulang kembali, yakni bakal banyak formasi yang tidak terisi. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebutkan bahwa seleksi P3K Guru 2023 hasilnya jauh dari harapan, dari apa yang diharapkan oleh Perhimpunan Pendidikan Guru di Indonesia itu. Ia menyebutkan bahwa guru yang lolos seleksi itu sebanyak 250.000 orang, padahal tahun sebelumnya 2021 atau 2022 itu berhasil merekrut 544.000 guru. Artinya guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema P3K baru itu hanya mencapai 794.000 orang. Perlu diketahui bahwa data resmi BKN mencatat bahwa jumlah kebutuhan guru 2023 itu sebanyak 580.000, adapun jumlah honorer guru sebanyak 731.000. Sedangkan jumlah untuk Pemda, usulan Pemda formasi guru itu sebanyak 259.000. Sedangkan yang ditetapkan adalah sebanyak 256.000. Dengan kata lain, jumlah guru honorer yang belum berubah status menjadi ASN itu masih cukup banyak. Begitupun untuk honorer bidang lain, termasuk honorer teknis administrasi. Padahal di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah mengamanatkan bahwa penataan tenaga non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K itu harus selesai paling lambat bulan Desember tahun 2024. Nah, jika pemerintah tidak melakukan terobosan untuk optimalisasi pengisian formasi P3K 2023, maka dipastikan jumlah honorer itu tetap akan menumpuk di tahun 2024 ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.